fokus grup discussion Profesor Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH. Yang kami hormati Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Ibu Dr. Karti Mandorong SHMH. Serta selamat datang juga kepada para undangan dan peserta Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Bapak Pujo, pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Indonesia. Selamat pagi Bapak beserta jajarannya, dan juga ada Dewan Penasehat Hukum dari Peradi. Di acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMMH, peserta dapat menyampaikan sumbangsi pemikiran terkait tema FGD ini, sehingga segala permasalahan yang ditonjolkan dalam dapat ditemukan masalahnya dan dapat menjadikan bahan kami analisis dan rekomendasi kepada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan narasumber yang luar biasa yang kita harapkan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Membuka FGD Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan menyongsong pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Profesor Dr. Basuki Winarno, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Universitas Erlangga, yang strategi kebijakan hukum dan hadirin semuanya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Ta'ala dari masa rumusannya masih bersifat abstrak sehingga perlu dipertegas dalam rancangan peraturan pasal 60 ayat 1 diatur mengenai pidana penjara dan pidana tutupan. Ada syarat khusus juga kerjasama antara jaksa dan pembimbing kemasyarakatan. Dan pembinaan Bapak Profesor Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH. Yang kami hormati Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan menyongsong pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP. Pidana dan pemidanaan itu ada beberapa yang menjadi penuntun tiga institusi untuk kepentingan yang berbeda-beda. Pidana itu bukan tujuan. Teknisnya bagaimana menjatuhkannya itu nanti akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Itu dapat dijatuhi dengan pidana tutupan. Di mana hukuman tambahan sendiri itu dilepas begitu saja. Mengontrol ini menyediakan model-model rumah tutupan di seluruh provinsi. Terus dengan pasal 70 tentu akan bertanya pada jaksa, nggak mungkin dia akan turun sendiri. Yang hanya diancam dengan pidana denda kategori 1 atau kategori 2. Pengambilan keputusan oleh hakim. Saya akan bacakan bahwa litmas di ketentuan di Undang-Undang 22 tentang tidak seluruh wilayah harus mengadakan pidana tutupan. Untuk yang kedua, Prof mohon izin nilai strategis yang kedua terkait staff tomating yang Prof sampaikan tadi. 2023 terutama terkait dengan tujuan pidana seperti dengan pembalasan dan Bukan bilang tidak ada yang mendominasi bukan pelaku. Terpidana tindak pidana khusus di luar KUHP berapa sih yang tindak pidana ini? Urutan pidana sebagai bagaimana dimaksud pada ayat 1 menentukan berat atau ringannya pidana. Kepastian hukum dan keadilan itu KUHP memilih sudah mengambil sikap. saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasme selama untuk forum ini. Semoga selalu mendatangkan manfaat bagi kita semua. Kita masuk pada acara kedua, yaitu penyampaian materi kedua. Silakan Pak. Inilah pembicara kita yang kedua. Nanti ada juga sesi tanya jawab. Dan selanjutnya acara akan diserahkan kepada moderator. Dipersilakan. Kami hormati Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bapak Profesor H. Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH, Profesor Dr. Nur Basuki Winarno SHMH. Beliau adalah Ketua
Pusat Kajian Kejaksaan di Universitas Erlangga Surabaya. Kita kasih plus ke beliau. Terima kasih moderator. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat Strategis Penegakan Hukum. Bagaimana caranya untuk menegakkan aturan hukum itu? Manakala kalau kita tidak paham tentang aturan itu sendiri. Penuntutan adalah proses peradilan yang dimulai dengan penyidikan. Penyidikan pun itu juga akan mengalami kewenangan terkait gugurnya penuntutan itu di mana diaturnya? Apakah diatur di dalam hukum pidana ataukah hukum acara pidana? Bukan yang pidana penjara, maka pidana penjara dijalankan dulu, lalu pidana pengawasan lanjut dijalankan. Nah, pertanyaannya adalah apakah tuntutan jaksa nantinya, dakwaan lah gitu ya, dakwaan jaksa nantinya menggunakan delik hukuman dalam pasal 597 ayat 2 dengan kondisi saat ini yang berjalan di dewasa. Ini kan seperti yang kita pahami itu, RJ itu seolah hanya diversi, itu menghentikan tidak masuk ranah si upaya paksa dibiarkan terus berlalu, bahkan ini menjadi hutang pada akhirnya kan yang harus dikonversi manakala terhukum. Tapi kalau bebas kan ini menjadi persoalan ganti rugi. Pertanyaannya, apa produk hukum yang dikeluarkan untuk menghitung secara proporsional itu? Ketika peraturan itu terimplementasi di dalam kesehariannya, kami telah berangkat ke beberapa daerah untuk melihat bagaimana sih penerapan dari ketentuan RJ. Apakah dengan menarik beberapa pasal dari undang-undang yang khusus tersebut, Pasal 13 itu ditarik menjadi tindak pidana khusus yang ada di dalam KUHP. Kalau ada orang menyuap akan dikenakan dengan KUHP. Sedangkan orang yang menerima akan dikenakan dengan undang-undang organiknya, undang-undang tipikornya. atau pelaksanaan asas oportunitas dari jaksa. Itu kurang lebih Prof. izin minta arahannya. Terima kasih banyak Prof. Iya. Bagaimana pandangan Prof terkait dengan rumah tutupan di mana RJ dari beberapa tahapan tadi, penyidikan, penuntutan sampai pengadilan itu masih diatur sendiri-sendiri. Makanya tadi saya katakan itu masih bersifat ekosektoral. Tapi sudah dicoba untuk membuat yang namanya SKB tadi. Mengingat bahwa sebetulnya bisa dilaksanakan RJ atau tidak itu pada kemauan dari si korban yang dinilai oleh jaksa agung untuk tidak menuntut seseorang dengan alasan demi kepentingan umum. Selamat siang, sore. Yang terhormat yang sudah disebutkan bahwa moderator untuk menyingkat waktu, tapi harus benar itu jaksa ini. Beliau itu ketua tim RUUH, Bapak Bu, karena tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat dengan Prof bahwa di seluruh dunia pengendali perkara adalah atau regional kejaksaan. Kalau Prof itu namanya sudah berpikir ke depan ya, bahwa jaksa itu pengendali perkara. Jadi saya setuju Prof, sebaiknya, tapi memang nggak bisa saling tunjuk, harus kita yang bergerak. Sudah itu masih jadi aktivitas soal. Ya. Silakan dengan Pak Pribadi. Monggo Pak Pribadi. Biar masyarakat, karena dia stakeholder utama, belum mana sistem yang paling baik untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Itu aja mungkin Prof. Sekian, terima kasih. Atau asakaritas itu diperluas maknanya, saya tidak sependapat. Kalau beliau mengatakan asakaritas Indonesia itu diperluas juga mengikuti hukum pidana adat. Tidak, karena apa? Kalau kita bicara asakaritas, hukum itu tertulis undang-undang. Berkaitan dengan pasal 64 KUHP